Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dimanapun kalian berada ya. Pada video kesempatan kali ini, aku ingin membagikan pengetahuan aku mengenai bagaimana kita bisa punya rumah meskipun kita udah biaya checkingnya udah K5 gitu ya. Ya, sebelumnya aku udah pernah cerita kalau aku pernah ambil rumah KPR komersil dan aku nggak bisa bayar, akhirnya dislik OJK aku, BI checkingnya sudah K5. Ya, setelah itu akhirnya aku belajar. Ternyata untuk bisa punya rumah, kalau data kita bersih, kita masih bisa mengajukan KPR tadi ya. Kalau misalkan KPR-nya kita masih bisa mengajukan KPR, mendingan ambil yang subsidi aja yang flat gitu. Selebihnya nanti rumahnya bisa direnovasi, dibagusin ya, sambil atau uangnya dicari lagi lebih banyak agar bisa melunasi lebih cepat gitu kan. Tidak harus sesuai tenor walaupun tetap akan kena bunga penalti ya untuk pelunasan cepat gitu. Atau ketika kita sudah call 5, apalagi gara-gara aku ya kemarin case-nya karena aku udah ngambil rumah sebelumnya jadi totally nggak bisa lagi untuk ambil kredit rumah lainnya ataupun kredit yang lain karena itu hutangnya cukup besar gitu. Ya nggak ya 200 jutaan sih waktu itu rumahnya. Kemudian aku cari informasi nih gimana sih caranya aku yang udah K5 bisa tetap punya rumah gitu ya. Yang pertama tentu bayar cash. Bayar cash itu udah pasti ya, semua orang yang punya uang banyak bisa beli cash, mending beli cash gitu. Daripada misalnya KPR, tapi ada juga sih orang yang punya uang banyak tetap ambil KPR, mungkin sisa uangnya dipakai untuk usaha atau untuk yang lain ya. Itu tergantung daripada manajemen keuangan masing-masing. Tapi yang pertama ketika kita sudah K5, ya pilihan pertama adalah beli cash. Nah, ketika cash ini kita nggak mampu beli cash, kita misalkan harus butuh waktu bertahun-tahun untuk ngumpulin uang buat beli cash gitu dan katanya belum tentu tahun-tahun berikutnya rumahnya tuh masih ada yang harga murah gitu ya. Kan biasanya orang pada uh, iklannya begitu ya. Beli sekarang gitu. Ambil sekarang, belum tentu nanti tahun-tahun berikutnya rumahnya harganya masih sama gitu. Tanah makin tahun makin naik segala macam. Padahal kenyataannya banyak orang yang akhirnya menjual rumahnya aja nggak laku-laku. Sampai akhirnya ya harganya turun juga gitu dari harga pasaran. Banyak juga tanah yang akhirnya nggak laku-laku. Ada juga tanah-tanah tertentu yang memang harganya lebih murah daripada tanah yang lain. Tapi mungkin relokasi nggak bagus gitu ya dan sebagainya gitu. Itu sih sebenarnya trik marketing aja menurut aku gitu ya, agar kita biar cepet-cepet ambil perumahan di mereka dan mereka bisa dapat target karena mereka juga cari uang ya, cari uang, cari nafkah buat makan gitu. Ya namanya juga kerjaan sales, kerjaan marketing gitu. Sales dimanapun, marketing dimanapun ya pasti punya target gitu kan. SPG, SPP juga kan sama ya gitu. Itu nggak masalah sih mau trik marketing seperti apa nggak masalah. Cuma yang ingin aku bahas tadi yang pertama kita beli cash. Kalau ternyata nggak bisa kita beli cash, kita misalkan butuh waktu lama untuk menabung, apalagi dengan kondisi keuangan yang mungkin masih pas-pasan, mending kalau UMR ya. Tapi kalau di bawah UMR kan lebih miris lagi ya, lebih sedih lagi gitu. Nah, yang kedua kita ambil take over. Take over ini yaitu yang sebelumnya aku lakukan dan orang-orang banyak lakukan ketika kami tidak bisa melanjutkan kembali uh, cicilan rumahnya, tidak bisa melanjutkan kembali rumah tersebut, akhirnya kami take over gitu. Jadi kami menjual rumah tersebut dengan orang itu melanjutkan lagi kan, melanjutkan lagi cicilan kita gitu. Jadi yang kedua caranya membeli rumah yang take over. Nah, take over ini macam-macam teman-teman. Tergantung daripada rumahnya ya, rumahnya dan si penjualnya tentunya. Ada yang take over murah, ada yang take overnya ya lumayan agak sedikit mahal, ada yang take overnya memang mahal gitu. Biasanya tergantung dari berapa lama mereka sudah cicil gitu kan. Ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun cicil rumah, hanya di take over.
atau dari seberapa mereka renovasi rumahnya gitu kan. Ada yang memang belum sama sekali direnovasi jadi jatuhnya murah misalnya, atau ada yang udah direnovasi dari mulai dapur sampai kanopi sampai pagar misalnya jadinya jatuhnya mahal gitu. Itu tergantung dari budget kita masing-masing dan kondisi rumah tersebut sih sebenarnya. Ada yang di kisaran 30 juta, 40 juta, 50 juta, 70 juta, ada yang ratusan juta juga ada gitu. Biasanya juga tergantung dari rumah tersebut harganya juga berapa waktu mereka beli gitu kan. Nah, jadi yang pertama beli cash, yang kedua beli yang take over. Karena take over ini hanya butuh KTP sama NPWP aja atau kadang-kadang buku nikah juga. Tapi kalau bisa harus ada notaris juga ya. Jadi kita tuh ada akad jual beli kalau emang kita ini melanjutkan rumah dari orang tersebut gitu. Jadi pada saat nanti ketika kita melanjutkan dan alhamdulillahnya misalnya kita bisa cepat pelunasan atau kita sudah melunasi, kita pada saat mengambil sertifikat itu bisa dibalik nama gitu untuk atas nama kita gitu. Karena pada saat kita nyicil rumah itu kita belum bisa balik nama karena sertifikatnya kan masih ada di bank gitu ya. Masih atas nama orang pertama. Terus yang ketiga adalah take over yang biasanya itu dibantu sama marketing atau agen properti dengan kita itu pakai joki ya. Jadi pakai data orang lain gitu. Sebenarnya sama-sama take over. Kalau yang ini mungkin orang pertama yang jual gitu ya. Yang kedua ini dibantu sama agen atau marketing pakai joki tapi dari awal. Jadi bukan menerus. Kalau yang kedua kan meneruskan nih. Misalkan udah masuk 1 tahun berarti tahun kedua kita lanjutin atau udah masuk 3 tahun berarti tahun keempat kita lanjut. Nah kalau ini tuh dari awal banget, jadi cuma butuh data orang lain, kita bayar data orang tersebut untuk di ACC sama bank. Nanti kalau banknya udah ACC, nah cicilan pertama, kedua, ketiga kita yang cicil dari awal gitu. Cuma ini ada biaya tambahan, jadi biaya tambahan untuk joki tadi gitu, untuk pakai data orang lain. Nah, data orang lain ini sebenarnya bisa pakai data saudara sendiri kalau belum pernah kredit ya. Jadi saudara sendiri, kakak, adik, atau paman siapapun, atau teman, data teman kita gitu ya, atau saudara jauh yang kita kenal gitu kan. Atau ya orang lain. Nah, orang lain ini biasanya dibantu sama si agen properti atau marketingnya gitu. Nah, kisarannya beda-beda, tergantung ya, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, macam-macam. Jadi memang alangkah lebih baiknya kita banyak-banyak deh tanya-tanya gitu ya. Gak cuma satu perumahan, jadi perumahan lain yang memang kita tertarik nih, oh, perumahannya kayaknya bagus nih, atau perumahannya kayaknya enak nih, atau gimana. Tanya sambil bilang aja gitu kalau memang kita nih udah kelima nih gitu, ada bisa bantu nggak atau gimana lah gitu kan ya, pokoknya tanya-tanya aja gitu. Jadi jangan cuma satu informasi gitu, kita cari informasi yang banyak gitu. Karena ternyata aku menemukan ya itu tadi yang pakai joki kayak gitu, yang aku menemukan untuk yang take over tadi, ya itu ada yang ternyata ada yang murah, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 40, cuman tergantung dari lokasi, terus kondisi rumah juga ya. Terus ternyata untuk yang 3 ini, ya tadi ternyata ada yang jokinya harga 3 juta, ada yang 5 juta, 7 juta gitu macam-macam ya. Gitu. Terus yang keempat, beli rumah ya komersil gitu. Yang aku tahu ternyata saat ini kalau untuk komersil tuh mudah banget. Akan di ACC langsung sama developernya, hanya butuh kayak KTP kakak aja, tapi cicilannya ada yang floating, ada yang kayak 1 tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, terus tahun ketiga flat gitu. Ada yang gitu. Ada juga yang setahun berapa, tahun kedua baru flat gitu. Tapi biayanya gede banget. Kalaupun ada yang bilang rumah komersil ini hanya 2 jutaan aja nih cicilannya, itu nggak 2 juta banget teman-teman. Jadi ada 2.700.000, 2.900.000, 2.800.000, dan itu pun tipe rumahnya yang kecil, bukan 30-60 lagi. 2760, ada yang 2260.
Dan itu tenornya panjang banget, ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun. Itu menurut aku bener-bener mahal banget ya jatuhnya kalau mau dikalkulasiin ya. Tapi memang di awal sangat mudah sekali. Kayak misalkan hanya masuk 2 juta, hanya masuk 5 juta, hanya masuk 3 juta, udah langsung terima kunci, udah langsung tinggal tempatin. Tapi itu tadi, tenornya panjang banget dan nggak segitu gitu. Bayar rumahnya tuh mahal menurut aku ya. Tapi kalau kalian mampu ya silahkan gitu. Jadi ada yang cash, ada yang take over, ada yang take over dari awal ya, dibantu pakai data orang gitu, dapat komersil. Nah ternyata komersil kan tadi bisa langsung cepat ya. Salahnya lagi pengalaman aku waktu itu adalah katanya tipe komersil, tapi ternyata aku butuh jadi kayak ngajuin subsidi waktu itu ya. Harusnya aku ngambil subsidi aja. Tapi waktu itu marketingnya bilang nggak ada, subsidi udah habis. Itu bener kebodohan aku banget sih. Karena ternyata komersil itu nggak harus bank ya. Kita bisa langsung ke developernya aja gitu. Cuman carilah developer yang emang bisa dipercaya gitu. Kalau ada apa-apa, kita bisa minta solusi gitu ya. Karena kan ini kita apa namanya, mencicil rumah itu panjang banget kan gitu kan, tendernya tuh lama banget gitu. Kita nggak tahu kedepannya kan ada apa, kan kita nggak tahu gitu ya. Seperti ada kasus waktu perumahan mana ya, selalu kebanjiran tapi dari developernya nggak ada tindakan apa-apa. Kan itu juga mengecewakan banget ya gitu. Balik lagi itu kembali kepada cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai rumah yang memang kamu ingin tinggali, kamu ingin tempati gitu ya, ingin menetap gitu, karena itu bakal jadi seumur kita hidup untuk tinggal di situ gitu. Kecuali kalau emang kamu pengen hidupnya nomaden, pindah-pindah, ya mungkin gak perlu rumah yang menetap, bisa ngontrak aja dulu, sewa aja dulu, ya sewa lebih baik mungkin ya gitu. Nah, gimana nih dengan perumahan syariah? Perumahan syariah itu ada yang butuh biaya checkingnya bagus, ada yang enggak, teman-teman. Yang butuh biaya checking bagus tentu sama bank-bank yang berhubungan dengan bank itu pasti mereka butuh data biaya checkingnya bagus. Kebanyakan ya, mostly itu butuh biaya checkingnya bagus yang berhubungan dengan pinjaman uang ke bank. Kalau misalkan yang syariahnya nggak ada hubungannya ke bank, kita bayar langsung ke developernya, kita bayar langsung ke yang punya gitu kan. Karena ada juga nih teman-teman orang-orang tertentu yang memang mereka memberikan rumah dan bayar langsung ke yang punya, ada yang gitu. Jadi bukan developer lagi tapi yang punya rumah tersebut gitu. Tapi sini DP-nya besar. DP-nya tuh bisa 50% dari harga rumah, bisa 60%, 40% dari harga rumahnya gitu. Jadi kalau kamu misalkan punya uang cukup sekitar 100 juta lah ya, kamu mau ambil syariah, bagus sebenarnya menurut aku karena itu kan transaksinya syariah insya Allah ya, jauh daripada bunga, denda, sita gitu. Nanti kamu DP lah itu uang 50% dari harga rumahnya gitu. Sekitar tuh jadi ada yang 70 juta, ada yang 100 juta, beda-beda setiap rumahnya. Dan cicilannya biasanya tendernya pendek. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun. Itu biasanya ada yang sisa daripada yang tadi kita udah masuk ya gitu. Nah berarti sebenarnya ada 5 cara untuk kita bisa punya rumah walaupun kita call 5 ya. Yang pertama adalah beli cash, kedua take over di tangan pertama, tentunya dengan notaris jangan lupa. Ketiga take over dari awal, yaitu kita pakai data orang lain, data saudara, data siapapun, atau barangkali dari agennya atau dari marketingnya bisa bantu, tentunya ada tambahan biaya di sana. Yang keempat beli komersil lagi, tapi cicilannya langsung ke developer gitu ya, jadi nggak ada berhubungan dengan bank, tentunya juga ada notaris ya. Kemudian yang kelima dengan perumahan syariah. Nah syariah ini ada dua tadi aku bilang, jadi ada yang syariah dengan bank juga, balik lagi ke bank gitu ya, atau syariah ke orangnya langsung yang punya atau ke developernya. Itu tentunya dengan DP yang juga lumayan besar karena harus masuk 50% dari harga rumah, ada yang 60%, beda-beda ya teman-teman.
Nah, kembali lagi kepada keuangan kita masing-masing nih, gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani aku sampai akhir video ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman. Dan aku doakan semoga buat kita semua yang ingin punya rumah, Allah izinkan, Allah berikan, Allah mudahkan agar kita bisa punya rumah sendiri, rumah tempat kita tinggal, menetap gitu ya, baiti jannati ya gitu ya. Semoga bisa memiliki rumah impian gitu ya. Ya buat kita semua yang ingin punya rumah, aku doakan semoga kita semua Allah izinkan, Allah berikan, Allah mudahkan untuk kita bisa punya rumah ya teman-teman ya, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.